Oke, selanjutnya kita akan masuk ke percobaan 4.4.2. Nah, di sini kita akan melakukan penjadwalan multitasking dengan menggunakan RTOS. Jadi penjadwalannya itu sudah menggunakan real-time operating system. Untuk rangkaiannya sendiri, itu masih sama seperti rangkaian di percobaan sebelumnya. Namun, kita perlu melakukan instalasi untuk library FreeRTOS. Nah, di sini aku akan kasih tahu cara untuk menginstal library-nya. So, sebentar, aku akan ganti dulu. Oke, nah untuk cara menginstalnya, teman-teman hanya perlu membuka untuk ke daerah tools, ke manage libraries, atau teman-teman bisa langsung pencet yang di klik kiri nih. Kemudian kita pilih free RTOS yang buatan dari Richard Berry. Nah ini belum tidak sesuai seperti yang ada di modul, jadi teman-teman untuk free RTOS-nya install dari Richard Berry. Nah di sini teman-teman juga bisa memasukkan library-nya langsung hashtag include Arduino free RTOS.h. Oke, nah sekarang kita mulai masuk ke pemrogramannya nih. Sebenarnya pemrogramannya ini kerangkanya tidak jauh beda seperti percobaan sebelumnya. Yang dibedakan di sini adalah kita sudah mulai menerapkan namanya free RTOS. Oke, kita masuk ke bagian awal dari programnya, yaitu kita tetap mendeklarasikan void dari 3 task yang sudah kita tetapkan di program sebelumnya. Kita akan masukkan 3 task ini. Void task blink, void PV parameters. Nah, di sini ada pointer di sini. Nah, pointer ini fungsinya apa? Untuk menyimpan data yang akan dikirimkan oleh setup. Di sini tuh poinnya itu akan null, jadi teman-teman nggak usah bingung ini tuh apa. Jadi dia itu emang bisa dibilang defaultnya dari FreeRTOS. Jadi ini harus ada untuk pointernya. Sebenarnya ini izin juga nol, karena kita kan nggak ada menerima data dari eksternal ya, dari internal semua. Jadi ini perlu dituliskan aja. Di sini teman-teman akan menemukan baris program baru, yaitu xtask create. Nah, xtask create ini sendiri adalah kita akan membuat task atau tugas-tugas, jumlahnya itu berdasarkan tugas yang kita buat. Mungkin dari program sebelumnya kan cuma kita panggil void task blink, void analog read, gitu aja ya. Itu sudah otomatis terbuat tasknya. Nah, untuk di FreeRTOS sendiri ini berbeda teman-teman. Jadi sebelum masuk ke void loop, kita harus buat tasknya terlebih dahulu. Oke. Nah, ini ada 3 task yang sudah aku buat. Ada task blink, task analog read, dan juga task digital read. Nah, di sini aku akan jelaskan satu persatu. Ini tuh apa, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, dan ini apa. Oke. Kita masuk ke xtask create. Nah, ini ya nama. Kemudian ini tuh fungsi tugasnya. Jadi sebenarnya fungsi ini tugasnya untuk apa? Ya, task blink, untuk mengerjakan fungsi task blink. Kemudian ini bawahnya adalah nama tugasnya. Ini sebenarnya untuk membantu pembacaan aja sih. Bisa kalian ganti nama jadi kedip LED pun nggak masalah. Ya, bisa kedip LED gitu. Itu nggak masalah. Itu untuk membantu teman-teman membaca nama tugasnya aja. Kemudian untuk 128 ini adalah ukuran stack atau stack depth. Jadi ini untuk mengalokasikan ruang memori RAM biar bisa dibilang tidak bertabrakan dengan tugas yang lainnya. Nah, ini sendiri kita nggak hitungnya pakai byte, tapi ini pakai word. Sebenarnya di Arduino standar itu 1 word sama dengan 2 byte. Nah, jadi kalau 128 word itu artinya ada 256 byte. Ini emang dialokasi sebanyak 256 byte. Jadi emang defaultnya seperti itu. Kemudian untuk yang ini, itu parameter tugasnya. Ini akan kita pakai kalau kita ingin bisa dibilang untuk mengubah suatu variabel, struktur data, atau nilai awal ke dalam fungsi saat pertama kali dibuat gitu. Jadi kita nggak pakai ini. Nah, karena ini fungsi bisa berjalan sendiri dan tidak perlu data dari eksternal, maka kita tentukan ini jadi 0 untuk parameter tugasnya ya. Parameter tugas. Nah, ini adalah prioritas tugas atau task priority.
semakin tinggi prioritasnya, akan semakin tinggi juga prioritas yang akan dibaca oleh RTOS gitu. Itu. Nah, ini karena ini 2 untuk task blinknya, jadi untuk eksekusi tasknya akan didahulukan oleh prosesor. Dan untuk yang terakhir ini adalah task handle atau handle tugas. Bisa dibilang ini tuh berguna jika kita ingin memindahkan sistem untuk menghapus tugas ini, atau mengubah prioritasnya di tengah jalan, atau bahkan menghentikannya sementara dari dalam tugas lain. Tapi karena di program ini kita looping terus-menerus dan kita tidak menghentikan tugas apapun, jadi kita tidak perlu meng-set apapun. Dan untuk task handle-nya ini kita set 0. Itu untuk X-task create. Oke. Nah, berikutnya kita akan masuk ke kita masuk ke void loop. Di sini kita untuk delay-nya memakai vtask delay ya. Ini ke void loop, bentar biar baca yang enak. Di sini ada task blink, ya kita panggil lagi fungsinya yang di atas ini. Kemudian kita akan di sini kita akan pakai vtask delay. Nah, bedanya vtask delay dengan delay MS itu apa? Delay MS itu ketika diberikan 1000 milisecond, maka prosesor akan mematikan proses tersebut. Nah, sedangkan vtask delay ini perbedaannya adalah ini hanya menidurkan Arduino akan menjalankan task yang lain. Gitu. Jadi seperti tadi ya penjelasan di scheduler, dia akan menjalankan task yang lain seperti itu. Ini sama high low seperti biasa. Kemudian kita akan masuk ke task berikutnya. Itu pembacaan untuk potentiometer. Ya sama, nggak jauh beda. Tapi tetap kita harus panggil fungsinya dan pointernya. Di sini vtask delay-nya 1. Aku set 1. 1 tick atau sekitar 15 milisecond di Arduino. Jadi sama seperti program sebelumnya ya. Oke, itu sama aja. Terus berikutnya kita akan masuk ke fungsi yang terakhir, yaitu digital read. Nah, di sini karena kita perlu pembacaan, 2 jenis pembacaan, yaitu untuk input dan output gitu. Untuk inputnya sendiri itu di push button ya, seperti biasa. Terus outputnya ada di apa tadi? Pin 13 masih ingat gak? Benar, di LED built-in seperti itu. Jadi ketika dipencet push buttonnya high, maka digital write-nya akan nyala. Kemudian ketika low, itu digital write-nya akan juga low. Oke. Sekarang kita masuk ke rangkaian percobaan ke 4.4.2. Jadi untuk percobaan 4.4.2 ini rangkaiannya sama seperti 4.4.1. Kita ada 3 task. Tasknya sama guys. Ada blink untuk LED, pembacaan analog read untuk potentiometer, dan juga pembacaan digital untuk push button. Nah, tapi di percobaan 4.4.2 ini kita sudah menerapkan RTOS dalam sistemnya. Misalnya di sini pembacaan potentiometer yang ada di Arduino ID di serial monitor itu jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Dan pada saat yang bersamaan itu kita bisa juga lihat blinking LED eksternal dan juga LED built-in secara bersamaan. Mungkin terlihat bersamaannya kalau dilihat secara kasat mata. Namun semua ini merupakan tugas dari scheduler untuk mengatur kapan setiap task akan dijalankan. Sesuai prinsip dari RTO sendiri yaitu deterministik, setiap output itu ada maksimal waktu tertentu kapan ia dieksekusi. Oke, ketika saya putar potentiometer yang bisa dilihat, value-nya akan naik turun sesuai dengan potentiometer. Itu untuk percobaan 4.4.2.